Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu ruang vektor Euclidean. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis ruang berdimensi n Euclidean. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis transformasi linear dari Rn ke Rm. Dan terakhir, mahasiswa mampu membuktikan sifat-sifat transformasi linear dari Rn ke Rm. Maka dari itu, silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memenuhi tuntutan skenarionya. Maka dari itu, manusia mempunyai penciptaan dan berakhir dengan kematian. Karena manusia hanya sebagai pemeran pembantu atau khalifah. Dengan begitu, manusia adalah pengganti kedudukan orang lain. Sesungguhnya proses penggantian itu bersifat alamiah, karena tidak ada keabadian dalam kehidupan di dunia ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan dan kekuasaan manusia adalah terbatas, paling tidak sebatas kematiannya. Setelah mempunyai garis, pastinya sebuah vektor mempunyai arah. Artinya, manusia yang menentukan sebuah garis kehidupannya, di mana manusia memulai dari titik awal dan membentuk garis yang menentukan arah di mana yang ia tuju. Allah berfirman bahwa manusialah yang dapat mengubah keadaan atau nasib mereka sendiri, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Setelah mengetahui arah yang akan dituju oleh manusia, hendaknya manusia mempunyai sebuah tujuan yang jelas untuk menuju ke titik akhir sebuah kehidupan. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang vektor, jika pada titik X, Y, Z dari suatu daerah dalam ruang R dikatakan sebuah vektor V dengan komponennya X, Y, Z, maka V disebut sebagai fungsi vektor dari kedudukan pada ruang R. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Bukan hanya sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jika kita mengingat kembali konsep ortogonalitas dari sudut pandang matematika, diartikan dua buah vektor dikatakan ortogonal jika hasil kali dalam kedua vektor tersebut sama dengan 0. Secara geometri, konsep ortogonal khususnya pada ruang berdimensi 2 digambarkan melalui dua buah vektor yang saling tegak lurus. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Berkaitan dengan kajian ortogonal dalam Al-Quran, salah satu konsepnya terdapat pada kalimat hablum minallah wa hablum minan nas, yang bermakna hubungan manusia dengan Allah hablum minallah dan hubungan manusia dengan manusia yang lain hablum minan nas. Berdasarkan gambar sebelumnya,
Garis lurus secara horizontal menunjukkan kedudukan manusia di hadapan Allah itu sama, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia perlu menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Sedangkan garis lurus secara vertikal menunjukkan tujuan hidup dari manusia di muka bumi ini, yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas dijelaskan pada beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Konsep ortogonalitas yang berkaitan dengan permasalahan ini menunjukkan ketegaklurusan garis horizontal dan vertikal, yang menjelaskan bahwa manusia seharusnya selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama umat manusia dan juga berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika n adalah suatu integer positif, maka tupel n berurutan adalah suatu urutan dari n bilangan real yang terdiri dari A1, A2 hingga An. Himpunan semua tupel n berurutan disebut ruang berdimensi n dan dinyatakan dengan Rn. Misalkan n sama dengan 2, maka setiap tupel n berurutan terdiri dari dua bilangan atau disebut pasangan bilangan berurutan dari suatu bilangan real yang dinyatakan sebagai R2. Selanjutnya, jika n sama dengan 3, maka setiap tupel n berurutan terdiri dari 3 bilangan atau yang disebut sebagai triple berurutan dari suatu bilangan real dan dinyatakan sebagai R3. Nah, mungkin kalian masih mengingat pada pembahasan sebelumnya mengenai ruang berdimensi 3 kita menggunakan simbol A1, A2, dan A3. Namun, apakah kalian mengetahui bahwa simbol tersebut memiliki dua interpretasi geometrik yang berbeda, yaitu sebagai suatu titik di mana A1, A2, dan A3 adalah koordinat-koordinatnya, dan juga sebagai vektor di mana A1, A2, dan A3 sebagai komponen-komponennya. Jika U, V, dan W merupakan vektor-vektor pada ruang berdimensi n atau Rn, serta terdapat K dan L yang merupakan skalar, maka berlaku kedelapan sifat berikut ini. Yang pertama, memenuhi sifat komutatif untuk operasi penjumlahan. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Ketiga, unsur identitas terhadap penjumlahan. Keempat, unsur inverse. Kelima, memenuhi sifat asosiatif terhadap perkalian. Keenam dan ketujuh, memenuhi sifat distributif. Dan terakhir, unsur identitas terhadap operasi perkalian. Nah, kedelapan sifat-sifat tersebut dikenal sebagai sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi n. Jika U dan V merupakan vektor-vektor sebarang pada ruang berdimensi n Rn, maka hasil kali dalam Euclidean dinyatakan sebagai jumlah keseluruhan dari hasil kali komponen-komponen yang bersesuaian. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan, remaja Masjid Imamul Muttaqin mengadakan lomba yang bertajuk Festival Anak Soleh. Rafa dan Raina adalah dua orang peserta lomba membaca surah-surah pendek. Para peserta diberikan gulungan kertas yang berisikan surah-surah yang akan mereka bacakan. Rafa harus membacakan surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Lahab, dan Al-Kafirun. Sedangkan Raina harus membacakan surah An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nasr, dan Al-Kafirun. Berikut adalah tabel dari beberapa surah-surah pendek beserta jumlah ayatnya. Dari ilustrasi tersebut, jika kita memisalkan komponen-komponen vektor U merupakan jumlah ayat dari masing-masing surah yang harus dibacakan oleh Rafa, dan vektor V komponennya merupakan jumlah ayat dari masing-masing surah yang harus dibacakan oleh Raina,
Maka dapatkah kalian menentukan hasil kali dalam Eukliden dari vektor-vektor tersebut? Untuk menentukan hasil kali dalam vektor U dan V diperoleh dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dan seterusnya. Sehingga dari proses perhitungan tersebut kita akan memperoleh hasil kali dalam untuk vektor-vektor tersebut, yaitu 92. Nah, mudah kan menentukan hasil kali dalam pada vektor-vektor ruang berdimensi n? Nah, dari vektor tersebut kita juga dapat menentukan panjang vektor U dan V dengan akar dari hasil penjumlahan kuadrat komponen-komponennya. Sehingga kita akan memperoleh panjang vektor U yaitu 9 akar 15 dan panjang vektor V yaitu akar 70. Jarak vektor U dan V juga dapat diperoleh melalui perhitungan akar dari kuadrat selisih komponen-komponen vektor yang bersesuaian. Sehingga kita akan memperoleh jarak vektor U dan V yaitu akar 21. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah vektor U dan V ortogonal atau tegak lurus, kita dapat mengujinya dengan menggunakan definisi ketegaklurusan atau ortogonalitas, di mana jika vektor U dan V pada ruang berdimensi n disebut ortogonal jika hasil kali dalam Eukliden sama dengan 0. Nah, dari contoh soal sebelumnya, kita telah memperoleh hasil kali dalam Eukliden vektor U dan V yaitu 92, artinya tidak sama dengan 0. Karena vektor U dan V berada pada ruang berdimensi 4, artinya vektor U dan V dikatakan tidak ortogonal atau tidak tegak lurus pada ruang berdimensi 4. Nah, apakah kalian sudah memahami ruang berdimensi n Eukliden? Alhamdulillah, video pembelajaran berakhir sampai di sini. Silahkan menyaksikan video pembelajaran untuk pembahasan materi mengenai transformasi linear dan sifat-sifat transformasi linear pada ruang berdimensi n. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.